Perkenalkan, nama saya Jason Sugandi dari kelas 12 Sampada. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai kasus korupsi timah 271 triliun yang berkaitan dengan materi korupsi pada tugas agama kelas 12. Kasus korupsi tambang timah senilai Rp 271 triliun di Bangka Belitung merupakan salah satu skandal terbesar di Indonesia. Nah, poin-poin utama yang saya bawakan pada materi kali ini adalah yang pertama, skandal melibatkan penyimpangan pengelolaan WIUP PT Timah Tbk dari tahun 2015 hingga tahun 2022. Yang kedua, ada modus utamanya adalah kerjasama ilegal antara pejabat dan pengusaha. Yang ketiga, M. Riza Falevi, mantan Direktur Utama PT Timah, terlibat dalam persetujuan kerjasama tanpa dasar hukum. Yang keempat, kerugian negara disebabkan oleh kerusakan lingkungan dan penambangan ilegal. Yang kelima, Kejaksaan Agung telah menetapkan tersangka dan masih menyelidiki aliran dana korupsi. Nah, kesimpulan dari poin-poin yang saya bacakan yaitu kasus ini mendapatkan perhatian luas dan pemerintah berusaha menuntaskan penyelidikan untuk menegakkan hukum dan melindungi lingkungan. Korupsi pengelolaan timah pada wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk tahun 2015 hingga 2022 dinilai merugikan negara sebesar 271 triliun rupiah. Nilai itu berasal dari berbagai jenis kerugian yang perlu ditanggung, yakni kerugian lingkungan dan ekonomi serta biaya pemulihan. Kejaksaan Agung selaku penyidik sudah menetapkan 16 tersangka baik dari pihak swasta maupun PT Timah. Kasus timah ini turut menyeret nama-nama populer seperti suami dari aktris Sandra Dewi, Harvey Muiz, dan Helena Lim, perempuan yang dikenal sebagai Crazy Rich Pantai Indah Kapuk. Salah satu saksi ahli penyidik, akademisi dari Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University, Bambang Hero Saharjo, menyebut kasus timah sepanjang 2015 hingga 2022 telah menyebabkan kerugian 271 triliun rupiah. Jumlah itu terdiri dari kerugian lingkungan 157,83 triliun rupiah, kerugian ekonomi lingkungan 60,27 triliun rupiah, dan biaya pemulihan lingkungan 5,25 triliun rupiah. Selain itu ada pula kerugian di luar kawasan hutan sekitar 47,7 triliun rupiah. Penghitungan kerugian dilakukan sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2014 tentang kerugian lingkungan hidup akibat pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Sementara itu data berupa letak, luas, hingga koordinat dari lokasi tambang milik perusahaan didapatkan saksi ahli dari penyidik. Dengan bekal itu, tim ahli merekonstruksi kejadian pada tahun 2015 hingga 2022 menggunakan bantuan citra satelit untuk memantau luas bukaan tambang serta arah pergerakan lokasi tambang. Sejauh ini penyidik Kejagung telah memeriksa 172 orang saksi untuk mendalami kasus dugaan korupsi pengelolaan timah tambang milik PT Timah tahun 2015 hingga 2022. Penyidik sudah menetapkan 15 orang tersangka dugaan korupsi serta 1 orang tersangka kasus perintangan penyidikan dalam perkara yang berkaitan dengan tata kelola tambang timah tersebut. Harvey Muiz merupakan tersangka ke-16 dalam kasus tersebut. Baik, segitu saja yang saya bacakan. Terima kasih.
Sampai jumpa. Bye-bye.